Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'ati rasulika. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua selalu dianugerahi istiqomah dalam iman, istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah Subhanahu wa taala kembali menggerakkan tubuh kita, meringankan langkah kaki kita untuk bersama-sama memenuhi kewajiban Allah berupa salat subuh berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam salat berjamaah, hati kita senantiasa terpaut dengan tempat sujud. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala teramat mencintai, Allah Subhanahu wa taala menyukai, Allah menyayangi siapa? Muhsinin, orang-orang yang senang berbuat baik, para pelaku kebaikan, para pelaku kebajikan. Ini dijamin sama Allah. Ia pasti dicintai Allah, ia pasti disayangi Allah karena kegemarannya melakukan kebajikan. Terutama ketika orang tersebut berupaya memprotek dirinya, melindungi dirinya, memelihara dirinya dari perkara-perkara yang menghantarkan pada dosa, dari perkara-perkara yang menghantarkan kepada kemaksiatan, yang membuatnya tergelincir, terseret semakin jauh dari Allah. Artinya apa? Ayat ini memberikan satu pemahaman kepada kita agar kita berusaha menjadi orang-orang yang terus berupaya melakukan kebajikan dalam hidup kita. Kita berupaya menjadi orang-orang yang gemar berbuat kebajikan, gemar berbuat amal saleh. Itu insyaallah. Apalagi di akhir zaman kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika satu saat di mana ada orang yang dia beriman kepada Allah di pagi hari, sorenya dia kufur ke Allah. Sorenya dia iman ke Allah, pagi harinya dia kufur ke Allah. Artinya apa? Ada situasi yang namanya tidak istiqomah, tidak konsisten, tidak konsekuen dengan nilai-nilai keimanan, tidak konsekuen dengan nilai-nilai kebajikan. Dan hal itu terjadi disebabkan karena ketidakpeduliannya. Hal itu terjadi disebabkan karena keacuhannya di dalam menjaga dirinya, di dalam memelihara dirinya. Memelihara dari apa? Perbuatan dosa tentunya. Kan Allah Subhanahu wa taala suka jauh-jauh hari mengingatkan kepada diri kita, kepada kita semua, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari apa? Dari api nerakanya Allah. Orang yang terseret masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Gak ada tuh nilai-nilai kebajikan, gak ada nilai-nilai kebaikan. Oleh karena itu tugas kita, orang-orang yang hari ini kembali diringankan langkah kaki kita, ini macam kayak gini Pak, bisa kumpul menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berjamaah. Lagi-lagi ini saya sampaikan, salat subuh berjamaah bagi seorang mukmin itu satu perkara
sholat jamaah ini menjadi awal, ini menjadi alamat akan hadirnya kebaikan-kebaikan di hari-hari berikutnya, akan hadirnya kebaikan-kebaikan di masa nanti, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Kita dijaga. Oleh karenanya jaga paling tidak anggota badan kita nih Pak. Jaga anggota tubuh kita. Apa saja yang harus kita jaga paling tidak? Poin utamanya adalah bagaimana setiap kita mampu menjaga ini sentral dulu, pusat dulu, hati. Dijaga hati kita nih. Karena hati menjadi sentral, menjadi pusat. Ala wa inna bil jasadi mudghah. Ingat kata Nabi, di dalam diri kita ada segumpal daging. In saluhat saluhat sa'iru amali, wa in fasadat fasad, wa in saluhat saluhat jasadu kullu, wa in fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wa ya Rasulullah. Di dalam diri kita ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, bagus, maka semuanya akan ke bawah baik. Tapi kalau daging itu buruk, busuk, jelek, maka semua akan ke bawah jelek. Ala wa ya Rasulullah. Nabi katakan itu yang disebut dengan hati kita. Setiap kita punya hati Bapak. Tapi nggak nampak oleh matanya. Tapi kita bisa rasakan. Siapa yang punya tugas mengelola hati? Ya kita. Biar hati kita tetap menjadi hati-hati yang baik. Biar hati-hati kita menjadi hati-hati yang baik. Ada hati yang baik, ada hati yang jahat. Ada hati yang baik, ada hati yang buruk. Bagaimana setiap kita mengupayakan agar hati kita tetap hidup. Hidup untuk apa? Hidup untuk perkara-perkara yang baik. Bagaimana agar hati kita jadi hati yang baik? Bagaimana agar hati kita tetap baik? Maka akrabkanlah hati kita dengan sesuatu yang baik pula. Diakrabkan dengan apa? Tentunya dengan zikrullah. Ingat ke Allah, bertasbih memahasucikan Allah. Dengan zikrullah kita ingat ke Allah. Dengan ingat ke Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Fadhkuruni adzkur. Ingatlah kepadaku kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Kita ingat ke Allah, Allah ingat ke kita. Allah yang menenteramkan hati kita, Allah yang menjaga pula hati kita. Akrabkan dengan perkara-perkara yang baik pula. Basahkan lisan kita dengan zikrullah. Hidupkan hati kita dengan zikrullah. Ingat ke Allah. Kalau memang bicara perkara zikir, ingat ke Allah, barangkali bukan sesuatu yang asing bagi kita Pak. Bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang yang menjadi ahli kebaikan. Tapi terkadang kita tahu itu, tapi kita lupa. Kita tahu tentang bagaimana esensi zikir, pentingnya ingat ke Allah. Bagaimana pentingnya mengelola hati, bagaimana pentingnya menjaga hati. Tapi kadang kita lupa, hati kita jadi lalai ke Allah. Ghafillah, hati yang tidak khusyuk, hati yang lalai ke Allah. Ghafil sama lahir, hati tidak khusyuk. Yang kedua lahir, hati yang lalai ke Allah. Karena kadang kita tak peduli sama hati kita. Akrabkan hati kita dengan apa? Dengan zikrullah. Terus ingat Allah. Hai sumahu tadi mana sah? Ya karena kita hidup untuk itu Pak. Ya, kita hidup untuk itu, untuk ibadah kepada Allah, untuk ingat kepada Allah, untuk terus memprotek hati kita. Ya, sudah kita jaga, kita pelihara hati kita. Kemudian kita tetap jaga hati kita agar hati kita senantiasa bersih dari apa? Dari penyakit-penyakit hati, dari virus-virus hati, nifaq, berusaha jadi orang munafik. Ya mohon maaf, dalam konteks kekinian kita banyak ketika mohon maaf media sosial sebegitu mudah, sebegitu terbuka ya. Hal-hal kecil saja, hal apa saja bisa menjadi ajang kemunafikan. Media sosial bisa jadi nilai manfaat, nilai kebaikan, tapi tak jarang media sosial bisa menjadi lahan-lahan munafik, kemunafikan. Bisa.
Kibir, kesombongan bisa. Orang aktif di media sosial dasarnya untuk apa? Untuk pamer kekayaan, untuk pamer jabatan, pamer. Bukankah sombong itu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ketidakmampuan menjaga diri. Apalagi hasad, dengki, namimah, adu domba. Karena ketidakmampuan mengelola hatinya, ketidakmampuan mengatur hati jadi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah, aku persiapkan isi daripada neraka jahanam itu, kayu bakar daripada neraka jahanam itu dari golongan jin dan manusia. Siapa salah satunya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, yaitu orang-orang yang dikasih hati sama Allah tapi hatinya enggak mau memahami ayat-ayat Allah. Dia mau dia. Padahal nanti di yaumul qiyamah, ketika segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bermanfaat harta mereka, enggak bermanfaat anak keturunan mereka, illa man atallaha biqalbin salim, terkecuali mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang suci. Karena dia jaga terus saja, setiap waktu, setiap saat jaga, biar hati kita terjebak pada virus-virus hati, virus-virus qalbu. Sesuatu yang nampaknya sederhana, virus-virus qalbu itu, tetapi bisa menghanguskan, menghabiskan, meluluhlantarkan amal-amal ibadah kita, Pak. Kita ibadah tekun ke Allah siang malam, fardu terjaga, sunnah terpelihara, saum sunnah, apalagi zikir, baca Quran, sedekah, macam-macam. Tapi manakala kita tak mampu jaga hati kita, ada hasad di dalam diri kita, ada dengki di dalam hati kita, takabur, munafik dan macam-macam, itulah yang akan menghabiskan amal-amal ibadah kita. Taubahnya seperti api memakan kayu bakar. Habis muklis Pak, bangkrut. Hati-hati. Betul. Jaga hati, sudah jaga hati, jaga apa? Jaga lisan kita. Dua. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang bertutur kata yang baik, atau lebih baik dia jaga lisan. Lisan itu sesuatu yang tidak bertulang, Pak. Ya. Tetapi karena lisan seseorang bisa bahagia, karena lisan seseorang bisa mulia, karena lisan itu seseorang bisa terhina, karena lisan seseorang bisa masuk penjara, karena lisan seseorang bisa masuk neraka. Lisan itu banyak. Apa ini lisan? Ikhwan lisan akan jaga lisan kita. Artinya apa? Sesuatu yang baiklah yang keluar dari lisan kita, dan macam-macam. Dan kalau memperhatikan orang-orang zaman saat ini, lihat berapa banyak orang di luar sana atas dasar popularitas, Pak. Bahasa anak-anak sekarang pansos, panjat sosial, kepingin tenar, kepingin pamer, harus berstatement sesuatu yang lain daripada yang lain, harus berstatement sesuatu yang sifatnya nyeleneh, aneh, dikenal orang. Begitu kan kata orang-orang sekarang. Yang lainnya berstatement macam-macam. Berstatement apa? Al-Quran tidak sesuatu yang tidak sempurna. Berstatement Al-Quran tidak ada sesuatu yang sempurna di dalam Islam. Semuanya serba kekurangan. Siapa yang bilang? Itu Allah sudah jelaskan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Sudah jelas itu Allah yang bilang. Masih pula manusia mau merevisi, masih pula manusia mau mengkoreksi. Siapa yang dikoreksi? Allah jawab. Ketidakmampuan menjaga lisan, seolah-olah sesuatu yang dikatakan benar adanya tetapi menyesatkan adanya. Orang-orang sekarang lebih banyak mengedepankan logika, mengedepankan akal ketimbang
perkara hati, perkara keyakinan. Tidak segala sesuatu yang ada di bumi ini atau di dalam Al-Quran dalil-dalil selalu akli, selalu masuk akal. Tapi ada sesuatu yang sifatnya nakli, di luar nalar kita, di luar kemampuan akal kita, hanya diterima oleh keimanan. Banyak persoalan-persoalan yang sekarang bikin gaduh di bangsa ini. Bikin gaduh, bikin ramai, macam-macam. Siapa yang jadi korban? Umat atau orang-orang yang baru mau belajar agama, ingin kenal dengan agama. Mereka itu bikin bingung mana yang benar sesungguhnya. Ketika mereka belajar kepada orang seperti itu, statement, kalau tidak ada satu kesempurnaan di dalam agama, Allah sudah bilang segala sesuatu yang sudah sempurna. Dibilang tidak sempurna untuk bilang sesuatu. Hati-hati apa yang kita ucapkan sedikit akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sudahlah lisan yang keluar itu lisan yang jujur, yang benar. Kejujuran akan menghantarkan kepada kebaikan, kebaikan akan menghantarkan kepada syurga. Itu mustahil Nabi. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birra fa innal birra yahdi ilal jannah. Puncaknya surga itu karena apa? Kemampuan kita untuk jadi orang yang jujur. Sudah jujur jadi benar. Jadi ihsan, jadi muhsinin tadi. Bagaimana kita mau jadi muhsinin kalau kita nggak jujur dalam perkara jujur di dalam seluruh komponen kehidupan. Di rumah tangga kita jadi orang yang jujur, di masyarakat kita jadi orang yang jujur. Saat berniaga, berdagang, beraktivitas jadilah orang yang jujur. Orang yang jujur yang mampu menjaga lisannya, mengendalikan lisan, pasti muliakan Allah. Pasti muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati sentralnya sudah, lisan sudah terjaga, berikutnya mata. Ini komponen-komponen yang urgent, yang penting banget. Hati, lisan, mata. Sudahlah yang kita lihat perkara-perkara yang baik saja. Perkara-perkara yang bisa menghantarkan kita semakin dekat ke Allah. Yang kita akan cukup sesuatu yang membuat kita semakin takut ke Allah. Cukup yang kita perlihatkan mataku kepada sesuatu yang membuat kita yakin akan kemahabesaran Allah. Nonton berita di sana sini, bencana di mana-mana, musibah di mana-mana. Cukup itu semua menjadi bahan perenungan bagi kita. Tarbiyatun nasib, pendidikan bagi kita. Menjadi tadkirah, menjadi pengingat kita. Oh, ini tuh sebagian kecil daripada kemahabesaran Allah. Oh, ini tuh sebagian kecil daripada keagungan Allah. Oh, ini tuh sebagian kecil dari keluar biasaan Allah. Yang datangin bencana Allah, yang angkat bencana pula Allah, yang melindungi seseorang dari bencana juga Allah. Kenapa bencana terjadi? Ada korelasinya dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jangan-jangan selama ini manusia lalai ke Allah, lupa ke Allah, hatinya tidak terkendali, lisannya kotor, lisannya menyakiti, matanya melihat perbuatan nista, Allah jadi murka, turun bencana. Bukan semata-mata Allah seolah-olah jadikan Allah zalim kepada hambanya, tidak Pak. Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya. Kalaupun di antara musibah bencana semisal yang kena imbasnya itu orang-orang yang beriman, itu bagian cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji keimanannya. Orang yang beriman diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan bencana. Tidak lain yang Allah inginkan, yang Allah rindukan darinya adalah tadarrur, rintihannya. Boleh jadi Allah suka dengan rintihan orang itu di saat dipuji Allah. Boleh jadi Allah suka dengan ketika ia ditimpakan musibah bencana, apa yang ia sebut bukan orang terdekatnya, suami nyebut istrinya, istri nyebut suaminya, anak nyebut orang tuanya, tidak. Yang disebut siapa? Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, yang disebut Allah, yang diingat Allah. Begitu. Berlindung kepada Allah agar hati kita senantiasa menjadi hati yang
cinta dengan kebajikan, mata kita menjadi mata yang cinta dengan kebajikan, lisan kita pun menjadi lisan yang cinta dengan kebajikan. Kalau hati kita, lisan kita, mata kita, seluruh komponen tubuh kita menjadi cinta dengan kebajikan, maka dijamin kita menjadi orang-orang yang muslimin. Dan orang-orang yang muslimin itu adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah suka, kalau Allah sudah cinta, maka berikutnya Allah ridha. Allah akan tuntaskan urusan-urusan kita di dunia, dan Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 kulli dhanbin adzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin hamdan hamid. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-ridha wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum